Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rasyad. Di sini saya akan menjelaskan materi di pertemuan ke-6, yaitu analisis sistem berorientasi objek atau disingkat OOA. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Pengertian analisis sistem berorientasi objek. Analisis sistem berorientasi objek atau Object Oriented System Analysis adalah proses untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan struktur dan perilaku sistem menggunakan konsep-konsep dari paradigma pemrograman berorientasi objek atau OP. Dalam analisis sistem berorientasi objek, sistem dilihat sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah pengertian dan contoh analisis sistem berorientasi objek. Analisis sistem berorientasi objek adalah pendekatan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi yang menekankan pemodelan sistem sebagai kumpulan objek yang memiliki atribut, perilaku, dan hubungan yang terdefinisi dengan jelas. Pendekatan ini memungkinkan analisis untuk memahami domain bisnis dengan lebih baik dan merancang solusi yang lebih fleksibel dan mudah dimengerti. Contoh analisis sistem berorientasi objek. Analisis dan merancang sistem manajemen toko buku berbasis komputer. Berikut adalah contoh analisis sistem berorientasi objek untuk sistem tersebut. Pertama adalah identifikasi objek. Identifikasi objek yang relevan dalam domain bisnis seperti buku, pelanggan, transaksi, stok, dan sebagainya. Spesifikasi atribut dan metode. Tentukan atribut yang mendefinisikan setiap objek. Misalnya, objek buku dapat memiliki atribut seperti judul, penulis, harga, dan stok. Kemudian, tentukan metode yang dapat dilakukan oleh setiap objek. Misalnya, objek buku dapat memiliki metode peminjaman dan pengembalian. Ketiga, identifikasi hubungan antar objek. Tentukan hubungan antar objek tersebut. Misalnya, objek pelanggan memiliki hubungan dengan objek transaksi ketika melakukan pembelian buku. Keempat, pemodelan alur kerja. Identifikasi alur kerja atau proses dalam sistem seperti proses pemesanan buku, penambahan buku ke dalam stok, atau pembayaran transaksi. Kelima, penentuan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tentukan kebutuhan fungsional seperti fitur apa yang harus dimiliki sistem, dan kebutuhan non-fungsional, atribut kualitas seperti keamanan, kinerja, dan keandalan. Dengan melakukan analisis sistem dan objek dengan baik, kita dapat memahami kebutuhan sistem secara mendalam, mengidentifikasi objek-objek dan hubungan mereka dalam domain bisnis yang sedang dianalisis, dan merancang solusi yang sesuai dengan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek. Alat atau metode yang digunakan dalam menganalisis sistem berorientasi objek. Dalam menganalisis sistem berorientasi objek, terdapat beberapa alat dan metode yang dapat digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan struktur dan perilaku sistem. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah diagram UML. Adalah alat yang paling umum digunakan dalam analisis sistem berorientasi objek. Ini mencakup berbagai jenis diagram seperti diagram kelas, diagram aktivitas, diagram urutan, dan lain-lain. Kemudian ada use case modeling. Use case modeling adalah metode untuk mendokumentasikan interaksi antara pengguna dalam kurung aktor dan sistem. Use case digunakan untuk menunjukkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna dan bagaimana sistem merespon tindakan-tindakan pengguna. Kemudian ada activity diagrams. Digunakan untuk memodelkan alur kerja atau proses dalam sistem. Mereka menggambarkan urutan langkah atau aktivitas yang terjadi dalam sebuah proses. Kemudian, alat-alat atau metode yang digunakan dalam menganalisis sistem berorientasi objek. Yang pertama ada sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk memodelkan interaksi antara objek-objek dalam sistem secara urutan waktu. Mereka menunjukkan bagaimana objek-objek berkomunikasi satu sama lain dalam melakukan suatu tindakan. Dan ada kelas diagram. Kelas diagram digunakan untuk memodelkan struktur statis dari sistem, yaitu kelas-kelas dan hubungan antara mereka. Mereka menunjukkan atribut-atribut dan metode yang dimiliki oleh setiap kelas, serta hubungan-hubungan pewaris, asosiasi, dan lain-lain. Nah, ada state diagram. State diagram digunakan untuk memodelkan transisi antara berbagai keadaan atau status yang mungkin dialami oleh sebuah objek dalam sistem.
Mereka berguna untuk memodelkan perilaku objek dalam merespon peristiwa atau tindakan tertentu. Kemudian ada teknik elicitation. Teknik elicitation digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan sistem dari pemangku kepentingan. Ini bisa termasuk wawancara, observasi, studi kasus, brainstorming, dan lain-lain. Kemudian ada prototyping, digunakan untuk membuat model atau prototipe awal dari sistem yang akan dikembangkan. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan memberikan informasi tentang fungsional dan desain sistem sebelum implementasi yang sebenarnya.